Waalaikumsalam Mas Joni. Bagaimana kabar Mas Joni hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Mas Joni, untuk hari ini Ibu mau ngobrol-ngobrol santai sama Mas Joni, bisa nggih? Bisa, Bu. Barangkali nanti waktunya agak lama, apakah tidak apa-apa? Iya, Bu, nggak apa-apa. Kebetulan hari ini waktunya dari istirahat dan tadi kebetulan tugas saya juga sudah selesai, Bu. Jadi kalau Bu Guru mau mengobrol tidak apa-apa, Bu. Mas, begini, boleh Ibu bertanya nggih? Oke, Bu. Akhir-akhir ini Bu Guru perhatikan kamu itu terlihat sering murung, kemudian kurang bersemangat. Ada apa ya Mas? Apa Mas Joni punya masalah? Iya, Bu. Itu memang yang sedang saya rasakan, Bu. Saya memang ada sedikit masalah. Saya ingin berbicara tentang permasalahan yang saya hadapi, tapi sebenarnya bingung dengan siapa, Bu. Saya mau bercerita. Karena hal tersebut adalah sangat mengganggu saya, Bu. Saya jadi kurang enak makan, biasanya satu piring, ini malah jadi setengah piring, Bu. Saya juga kurang istirahat dan pikiran saya juga jadi terganggu. Oh, begitu ya. Jadi apa nih yang bisa Bu Guru bantu? Ya, Bu. Saya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Oh, begitu ya Mas. Terus apa lagi? Nah, saya juga masih bingung, Bu, mengapa sekarang saya jadi seperti ini. Saya ingin tahu apa penyebabnya, Bu. Ya ya. Coba Mas Joni ceritakan pada Bu Guru apa yang sedang Mas Joni rasakan saat ini. Iya, Bu. Begini, Bu. Sebenarnya saya sudah merasakan hal ini beberapa hari. Saya merasa takut kalau mau cerita sama orang lain, Bu. Saya kan berada di kelas 11I. Nah, itu kan ada namanya ekstra OSN Informatika. Tapi masalahnya saya merasa dalam OSN Informatika itu sangat kurang, Bu. Kemampuan saya juga pas-pasan. Tapi ada pembimbing dari OSN Informatika tersebut mewajibkan bahwa semua murid di kelas 11I itu harus ikut semua, Bu. Jadi kan saya bingung. Nah, sekarang setelah kejadian itu saya diperlakukan berbeda ketika beliau berada di kelas saya, Bu. Oh, begitu ya Mas. Nah, kenapa Mas Joni kok merasa seperti itu? Iya, Bu, karena saya merasa dibedakan, Bu. Setiap kali bertemu dengan pembimbing pasti disindir terus, Bu. Saya juga bingung mau menyampaikan langsung pada pembimbing tersebut. Takutnya saya dimarahi, Bu. Kebetulan ini kan ada Bu Ana. Saya juga bisa sharing tentang masalah yang saya hadapi, Bu. Kira-kira bagaimana baiknya ya, Bu, dan masalah yang saya hadapi? Karena memang saya merasa sendiri kalau materi OSN informatika itu adalah cukup sulit karena terkait dengan materi matematika dan juga pemrograman. Jadi saya tidak ikut ekstra OSN informatika tersebut. Padahal saya sebenarnya suka, tapi saya merasa kemampuan saya yang pas-pasan. Itulah yang membuat saya tidak ikut ekstra. Oh, begitu. Tadi sepertinya Mas Joni bilang disindir ya. Nah, coba Mas Joni ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Mas Joni alami saat ini. Nah, mengapa Mas Joni kok berpikir seperti itu? Iya, Bu, soalnya kalau saya sedang berada di kelas, beliau itu bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya. Beliau bilang kalau ekstra OSN juga informatika itulah sangat penting untuk melatih keterampilan berhitung dan juga pemrograman. Jadi kalau tidak ikut ekstra nantinya bisa ketinggalan dan akan lambat dalam memahami materi serta tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba. Oh, nah terus sekarang bagaimana menurut Mas Joni? Sebenarnya benar juga sih, Bu, kalau ekstra WSN informatik itu adalah sangat penting. Di samping saya juga tidak ketinggalan materi karena pengetahuan dan keterampilan saya yang pas-pasan. Barangkali saya juga bisa berkesempatan ikut lomba ya, Bu. Ya, betul. Jadi, menurut Mas Joni, obrolan kita hari ini itu tujuannya untuk apa, Mas? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar saya tidak disindir lagi sama beliau, baik saat berada di kelas ataupun saat berada di luar kelas, Bu.
Dan saya juga bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal bidang OSN informatika. Ya, lalu apa yang masih menjadi hambatan saat ini pada diri Mas Joni? Ya, sebenarnya begini Bu, kebetulan waktu pelaksanaan ekstra itu kan setiap hari Sabtu mulai pukul 9. Dan di waktu yang sama saya juga harus ikut latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba dan juga orang tua saya juga sudah mewanti-wanti kalau saya tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis Bu karena sangat penting. Lalu bagaimana pendapat Mas Joni saat ini? Apa yang menjadi prioritas utama dalam hal ini? Apakah mengikuti ekstra OSN informatika atau les bulu tangkis? Ya, menurut saya keduanya sebenarnya penting, Bu. Tapi saya yang belum bisa membagi waktu ketika jadwal pelaksanaannya adalah bersamaan. Kalau begitu, bagaimana cara Mas Joni mengatasi masalah tersebut? Saya akan mencoba menemui beliau, Bu, dan juga mencoba membicarakan hal ini dan beliau. Dan saya juga akan mencoba berbicara dengan orang tua saya dengan menceritakan masalah yang saya alami saat ini. Saya mencoba untuk dimintakan untuk dibuat jadwal les bulu tangkis yang baru sehingga tidak bentrok bersamaan dengan jadwal ekstra OSN informatika. Nah, berarti apakah kira-kira jadwal lesnya bisa diganti, Mas? Nah itu akan saya coba bicarakan Bu karena sebetulnya kata Ibu saya di hari Minggu ada jadwal juga. Barangkali ada yang bisa tukar jadwal dengan saya Bu. Karena sebetulnya kemarin orang tua saya sudah menawarkan kalau lesnya bisa diganti hari Minggu. Bagaimana supaya Bapak bisa mengantar dan menemani saya les? Oh, malah kebetulan ya, Mas, kalau begitu. Itu sudah jadi solusi Joni. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Mas Joni lakukan setelah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Guru hari ini? Ya, saya akan membicarakan ini dan orang tua saya. Saya juga akan menemui pembimbing OSN Informatika dan mudah-mudahan nanti saya bisa mengikuti kegiatan tersebut, Bu. Ya, bagus sekali, Mas. Itu sudah menemukan solusi. Memang harus seperti itu, ya. Kita itu harus bisa, harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang dihadapi oleh Mas Joni ini sebetulnya cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Nah, keduanya itu sangat penting. Akan tetapi, jika Mas Joni mau mengungkapkan masalah ini dengan pembimbing, dengan orang tua, nanti insya Allah semuanya akan ada jalannya. Dan pembimbing OSN juga pasti akan memahami situasi yang dihadapi oleh Mas Joni saat ini. Iya, Bu. Terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah saya. Ya Mas Joni, kamu memang anak yang hebat. Nah, kamu pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Mas Joni. Waalaikumsalam. Sekarang silakan Mas Joni boleh kembali ke kelas lagi. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam, Mbak Ana. Bagaimana kabar Mbak Ana hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Guru. Alhamdulillah, kalau begitu hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nggih, Mbak Ana. Barangkali nanti waktunya agak lama, nggak apa-apa kan, Mbak? Iya Pak Guru, nggak apa-apa. Kebetulan saya juga sudah istirahat dan tadi tugas-tugas saya sudah selesai semua Pak Guru. Ya, Bapak boleh bertanya. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat sering murung dan kurang semangat. Ada apa, Mbak? Apa Mbak Ana punya masalah? Iya Pak Guru, sebetulnya saya sedang punya masalah, tapi saya bingung mau cerita sama siapa.
Oh, begitu. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu? Eh, tapi saya takut Pak Guru. Kenapa Mbak Ana? Kalau nanti saya cerita, apa saya tidak dimarahi? Ya, Bapak pikir tidak ada yang marah selama memang tujuannya adalah hal yang positif. Sebetulnya begini Pak, saya itu merasa malu kalau di kelas saya itu suka disindir sama bu guru. Nah, itu karena saya itu tidak pernah ikut ekstra yang latihan buat lomba itu loh Pak Guru. Ya. Nah, saya tidak pernah berangkat kan. Nah, di kelas itu nilai saya jadi jelek, terus bu gurunya suka nyindir-nyindir saya. Oh, begitu ya Mbak. Mengapa Mbak Ana merasa seperti itu? Iya, karena beberapa kali penilaian nilai saya jelek. Terus setiap kali di kelas itu pasti nama saya disebutkan karena saya tidak mengikuti latihan. Oh, seperti itu. Coba Mbak Ana ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Mbak Ana alami saat ini. Mengapa Mbak Ana berpikir seperti itu? Iya, Pak Guru. Sebetulnya sudah saya rasakan lama ya semenjak ada latihan MAPSI. Nah, saya kan ditunjuk sebagai salah satu pesertanya, tetapi karena saya tidak pernah berangkat, nah di kelas saya itu seperti dibedakan begitu Pak. Terus sindir-sindir, tidak pernah latihan, begini-begini kayak gitu Pak. Kan saya jadi malu. Oh, begitu. Selanjutnya sekarang bagaimana menurut Mbak Ana? Sebetulnya saya itu tidak ikut latihan karena punya alasan, Pak. Tapi saya takut untuk bercerita dan saya bingung mau ceritanya itu sama siapa. Jadi, menurut Mbak Ana, obrolan kita ini bertujuan untuk apa, Mbak? Saya ingin mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini. Bagaimana cara saya supaya saya itu tidak merasa eh, tidak nyaman, terus tidak merasa disindir-sindir lagi, begitu Pak. Biar saya tidak malu lagi di kelas. Soalnya teman-teman pada ngeledek ke saya kayak gitu Pak. Lalu, apa yang masih menjadi hambatan saat ini, Mbak Ana? Saya takut kebetulan sebetulnya saya itu di rumah itu kebetulan ada jadwal les juga. Nah, jadwalnya itu sama dengan jadwal latihan MAPSI. Tapi saya kan takut kalau mau berkata jujur sama bu guru. Nah, di rumah kalau saya tidak les, nanti saya dimarahin sama ibu. Saya jadi bingung, Pak Guru. Oh, begitu. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu saat ini? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah mengikuti ekstra untuk MAPSI ataupun les? Menurut saya dua-duanya penting, Pak Guru. Jadi les juga penting, lomba MAPSI juga sebetulnya penting. Kalau begitu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Apa saya mencoba menemui bu guru saja ya Pak Guru? Nanti saya bilang permasalahan saya itu sebetulnya kenapa saya tidak ikut ekstra itu karena saya sama-sama ada kegiatan les. Ya, apakah kira-kira dari dua jadwal tersebut, apakah salah satunya bisa diganti, Mbak? Kemarin kalau kata bu guru lesnya itu sebetulnya bisa diganti. Yang pertama harinya mau diganti atau pada hari tersebut, tapi dengan cara daring Pak sebetulnya bisa. Oh,
Oh gitu, itu malah kebetulan Mbak. Nah itu adalah solusi yang bagus ya Mbak. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Mbak Ana lakukan setelah kita ngobrol dengan Bapak hari ini? Saya menemui Bu Guru dulu saja ya Pak, menjelaskan masalah saya. Kemudian nanti saya berbicara sama orang tua saya, mencoba menghubungi guru les saya supaya jadwalnya diganti atau pelaksanaan lesnya itu diganti dengan cara daring dulu boleh seperti itu. Apa ya Pak? Apa bagaimana ya Pak? Ya, apa yang tadi Mbak Ana sampaikan bagus sekali Mbak. Memang harus seperti itu. Intinya kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang Mbak Ana hadapi itu memang cukup sulit menurut Bapak. Karena ini adalah berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tapi jika Mbak Ana dapat memanajemen waktu dengan baik dan juga dapat mengungkapkan permasalahan tersebut dengan pembimbing ya dari masing-masing, tentu saja Bapak yakin beliau akan memahami situasi Mbak Ana pada saat ini. Iya Pak Guru, terima kasih bimbingannya ya. Berarti nanti saya harus menemui Bu Guru, kemudian saya juga membicarakan masalah ini dengan orang tua saya ya Pak Guru. Iya Mbak Ana, kamu memang anak yang hebat, anak yang pandai, pasti bisa. Semangat ya Mbak Ana. Ya Pak Guru, terima kasih ya Pak Guru. Ya, sama-sama Mbak Ana. Setelah ini, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah ini Mbak Ana dapat kembali ke kelas ya. Ya Pak Guru, terima kasih. Sama-sama Mbak Ana.